Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Asep Awadjar Nika, Magister Humaniora. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hafiz dengan NIM 165250034 dari kelas TTKI K19. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan secara singkat karya ilmiah yang telah saya dan kelompok saya buat, yaitu kelompok 15, dengan berjudul Analisis Pola Perilaku Penggunaan Lampu Terhadap Konsumsi Energi Listrik pada Mahasiswa ITB. Berikut adalah abstrak dari karya tulis ilmiah yang telah kita buat, dan secara singkat kata kunci yang bisa kita ambil yang pertama ada penggunaan lampu, pola perilaku mahasiswa, dan konsumsi energi listriknya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, energi listrik sangat penting dalam kehidupan modern, terutama di perguruan tinggi seperti ITB. Di ITB, aktivitas akademik yang banyak dan penggunaan alat elektronik tinggi membuat konsumsi listrik meningkat, terutama dari penggunaan lampu penerangan. Penelitian ini berfokus pada pola perilaku penggunaan terkait konsumsi energi. Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan seperti studi bagus yang mengaudit penggunaan energi di asrama mahasiswa dan studi NAPIS pada tahun 2023 yang membandingkan efisiensi lampu. Namun penelitian ini berbeda karena menekankan pada aspek perilaku manusia sebagai faktor utama yang memengaruhi konsumsi energi. Analisis ini akan melihat kapan, di mana, dan mengapa mahasiswa itu menggunakan lampu untuk memahami pola perilaku mereka. Penelitian ini bertujuan untuk membantu merumuskan strategi efisiensi yang lebih baik di kampus. Fokusnya adalah pada penggunaan lampu penerangan di tempat tinggal mahasiswa dan tidak mencakup alat elektronik lainnya. Penelitian berjudul Analisis Pola Perilaku Terhadap Konsumsi Energi Listrik pada Mahasiswa ITB akan dilakukan untuk memetakan kebiasaan penggunaan lampu. Nah, rumusan masalahnya adalah yang pertama ada faktor yang melatar belakangi pentingnya pola perilaku penggunaan lampu. Yang kedua ada bagaimana analisis pola perilaku penggunaan lampu terhadap konsumsi energi listrik pada mahasiswa ITB. Dan yang terakhir ada bagaimana kendala analisis pola perilaku penggunaan lampu terhadap konsumsi energi listrik pada mahasiswa ITB. Lalu ruang lingkup kajiannya ada pengertian lampu, pengertian energi listrik, hubungan antara lampu dan energi listrik, jenis lampu, waktu penggunaan lampu, dan upaya mengurangi penggunaan lampu. Dan tujuan penelitian ini berupa yang pertama ada untuk mengetahui apa yang melatar belakangi pentingnya pola perilaku penggunaan lampu. Yang kedua untuk menjelaskan bagaimana analisis pola perilaku penggunaan lampu terhadap konsumsi energi listrik pada mahasiswa ITB. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana kendala analisis pola perilaku penggunaan lampu terhadap konsumsi energi listrik pada mahasiswa ITB. Metode yang kami gunakan yang pertama yang kami gunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan empiris dan rasional. Lalu teknik pengumpulan data yang kami buat, yang pertama ada studi literatur dan yang kedua ada penyebaran angket. Lalu anggapan dasar yang pertama untuk lampu adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Proses kerjanya ada dua, yang untuk lampu pijar, pemanasan filamen hingga berpijar, dan lampu neon, eksitasi gas di dalam tabung. Digunakan sebagai sumber penerangan buatan saat cahaya alami kurang. Lalu ada yang kedua, energi listrik, energi yang timbul akibat aliran arus listrik melalui konduktor. Berasal dari pergerakan muatan listrik, elektron, dapat diubah menjadi energi lain seperti panas, cahaya, dan gerak. Lalu hipotesis yang kami buat, yang pertama ada lampu. Lampu sangat dibutuhkan untuk penerangan ruang kelas di ITB. Lampu memengaruhi kelancaran aktivitas belajar mengajar, dan tanpa penerangan yang memadai, kegiatan di kelas dapat terhambat. Lalu untuk energi listrik berperan penting dalam menyalakan lampu. Penggunaan energi listrik di ITB sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pola penggunaan mahasiswa berdampak langsung pada konsumsi energi listrik. Lalu untuk sistematika penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu pendahuluan, teori dasar penggunaan lampu, analisis perilaku penggunaan lampu mahasiswa ITB, serta simpulan dan saran. Lalu untuk bab 2, teori dasar penggunaan lampu. Definisi lampu, ada beberapa definisi lampu dari para ahli. Purwanto DKK 2021 mendefinisikan lampu sebagai komponen penting dalam sistem penerangan dan untuk produktivitas manusia, sedangkan Areni dan kawan-kawan pada tahun 2022 menjelaskan lampu pijar sebagai alat yang menghasilkan cahaya dengan memanaskan logam filamen. Lampu didefinisikan sebagai perangkat teknis yang mengubah energi listrik menjadi cahaya tampak. Jenis lampu ada 3. Yang pertama adalah lampu pijar, lampu CFL, lampu LED. Ketiga jenis relevan untuk analisis konsumsi energi hunian mahasiswa. Lalu untuk definisi energi listrik dapat dilihat dari 2 aspek, secara fundamental dan fungsional. Secara fundamental, listrik adalah energi dari muatan positif dan negatif. Secara fungsional, listrik adalah energi utama untuk peralatan listrik yang bisa diubah menjadi bentuk lain seperti cahaya dari lampu. Energi listrik muncul dari pergerakan muatan yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik.
Hubungan lampu dan energi listrik, semakin besar daya dan waktu pemakaian, semakin besar energi yang dikonsumsi. Sedangkan pengaruh waktu penggunaan lampu pola perilaku, waktu pemakaian mencerminkan perilaku pengguna. Kebiasaan seperti tidak mematikan lampu meningkatkan konsumsi energi, daya lampu bersifat konstan sehingga waktu menjadi faktor penentu utama, dan oleh karena itu kesadaran pengguna sangat berpengaruh pada efisiensi energi. Upaya untuk mengurangi konsumsi energi listrik antara lain dapat dilakukan menjadi dengan dua pendekatan utama, yaitu intervensi teknis dan intervensi perilaku. Intervensi teknis dilakukan dengan mengganti lampu konvensional menggunakan lampu LED yang lebih efisiensi energi, dan sementara itu intervensi perilaku meliputi kebiasaan mematikan lampu yang saat tidak digunakan dan memaksimalkan pencahayaan alami. Efisiensi energi berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, pelindungan lingkungan, ketahanan energi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu bab 3, analisis pola perilaku penggunaan lampu terhadap konsumsi energi listrik pada mahasiswa ITB. Gambaran umumnya adalah pola perilaku penggunaan lampu mahasiswa ITB dipengaruhi oleh waktu, jenis aktivitas, kondisi pencahayaan alami, serta ukuran ruangan yang digunakan. Selain penggunaan yang disengaja, terdapat kebiasaan seperti menyalakan lampu dengan intensitas berlebih atau lupa mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Pola perilaku ini membentuk kebiasaan harian mahasiswa yang berdampak langsung pada konsumsi energi listrik, efisiensi penggunaan lampu, dan potensi terjadinya pemborosan energi. Jenis lampu yang digunakan mahasiswa, kita di sini meneliti 4 jenis lampu. Yang pertama ada LED, CFL, neon, fluoresen, dan lampu pijar. Dari hasil kuesioner 27 responden, dan di mana responden bisa memilih dari lebih dari satu lampu, 81,5% menggunakan lampu LED, 37% menggunakan CFL, 18,5% menggunakan neon, dan 3,7% menggunakan pijar. Berikut adalah gambar-gambar jenis-jenis lampu yang kita teliti. Karakteristik lampu yang mayoritas mahasiswa ITB gunakan, lampu LED adalah yang jenis paling banyak digunakan. Dengan rata-rata daya lampu LED kurang lebih 15 watt. Keunggulan LED antara lain efisiensi energi tinggi 40-50%, umur panjang 25.000-50.000 jam, tidak berkedip dan cepat terang, serta tidak mengandung merkuri, sehingga ramah lingkungan. Pemanfaatan lampu pada aktivitas manusia, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa menyalakan lampu mulai sore hingga malam hari. Lampu digunakan terutama untuk belajar malam hari dan penerangan kamar tidur. Lalu perkembangan atau dinamika pola perilaku penggunaan lampu, durasi penggunaan lampu sekitar 8-10 jam per hari, perilaku mematikan lampu 55,6% mematikan lampu pagi hari dan saat tidur, 66,7% mematikan lampu saat tidur, 88,9% mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Pemanfaatan cahaya alami terbukti bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memanfaatkan cahaya alami di siang hari. Lalu 81,5% mahasiswa juga sadar pentingnya penghematan energi listrik. Lalu kendalanya adalah yang pertama adalah ruangan gelap dan minim jendela, yang kedua ada kelalaian, yang ketiga ada faktor kenyamanan dan kelelahan, yang keempat ada posisi kelar yang tidak praktis, dan yang terakhir ada persepsi ruangan yang sudah terang padahal lampu masih menyala. Lalu dampaknya adalah pemborosan energi listrik, kenaikan tagihan listrik, peningkatan emisi karbon dan dampak lingkungan, umur lampu menjadi lebih pendek, risiko overheating dan kebakaran, gangguan kenyamanan dan kesehatan, serta peningkatan jejak karbon bangunan. Solusi yang kita bisa berikan adalah yang pertama dan membiasakan mematikan lampu saat tidur dan meninggalkan ruangan, menggunakan lampu smart untuk kontrol jarak jauh, menggunakan indikator lampu sebagai pengingat, mengganti lampu LED dengan LED hemat energi, dan terakhir meningkatkan kesadaran dan edukasi penghematan energi. Lalu yang bab terakhir ada simpulan dan saran. Kesimpulannya adalah faktor pola perilaku lampu mahasiswa ITB dipengaruhi oleh kebutuhan belajar malam hari dan tingkat kesadaran efisiensi energi. Meskipun mayoritas mahasiswa telah menggunakan lampu LED hemat energi, durasi pemakaian yang panjang serta kelalaian mematikan lampu menyebabkan konsumsi listrik tetap tinggi. Kendala utama meliputi keterbatasan cahaya alami serta faktor perilaku seperti lupa dan rasa malas, serta persepsi visual yang keliru. Lalu untuk saran yang dapat kita berikan, disarankan menggunakan lampu smart bulb atau saklar pintar untuk mengatasi kelalaian mematikan lampu, serta pemasangan stiker pengingat sebagai solusi sederhana. Selain itu, perlu memperhatikan pencahayaan alami dalam desain kamar mahasiswa. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah responden dan memasukkan analisis biaya listrik agar hasil lebih representatif dan aplikatif. Lalu untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.